Tetap mau ke pabrik, tanya mama saat kami tengah menikmati sarapan pagi. Aku mengangguk, seraya menyuapkan nasi ke dalam mulut dengan cepat. Pagi ini aku bangun kesiangan, bukan karena saking nyenyaknya tidur di kasur besar, tapi karena Safa yang merengek minta pulang. Ia tidak bisa tidur karena tidak ada boneka kesayangannya yang diambil ibu waktu itu. Mama dan papa bergantian membujuk, bahkan menggendong putriku, hingga akhirnya Safa bisa tidur karena sudah terlalu lelah menangis. Kenapa harus ke pabrik si Al? Sudahlah, mendingan kita jalan-jalan saja yuk. Belanja, bermain, dan membeli boneka untuk Safa. Tutur mama membujuk. Namun keputusanku sudah bulat. Aku akan tetap pergi ke pabrik untuk bekerja, menjalankan misi yang semalam sudah aku bahas dengan papa. Tidak bisa, Ma. Alina harus tetap bekerja. Dan titip Safa ya, Ma, ujarku melirik pada putri kecil yang ikut sarapan bersama kami. Gak usah dititipin juga, Safa sudah jadi tanggung jawab kami, Al. Percaya sama mama, Safa akan baik-baik saja di sini. Aku percaya dan sangat percaya jika mama bisa menjaga Safa dengan baik. Namun masalahnya ada pada Safa. Gadis kecil itu merengut, enggan aku tinggal. Wajar, rumah ini dan kedua orang tuaku masih asing untuk Safa. Alhasil kami membutuhkan banyak waktu untuk membujuk putriku itu. Setelah sarapan dan berhasil membujuk Safa, aku pun segera berangkat ke pabrik. Pagi sekali aku berangkat karena jarak pabrik dari rumah papa lumayan jauh. Berangkat di, ujarku. Setelah masuk ke dalam mobil, tetap kerja, Non. Saya kira Non Alina tidak akan ke pabrik lagi, ucap Adi membuka percakapan. Mana bisa begitu, Di? Aku harus tetap kerja untuk menghidupi putriku. Alah, modus. Palingan Non Alina mau berbuat sesuatu. Mana mungkin sudah kembali ke istana masih mau kerja jadi ubik abu. Pasti ada sesuatu ini, ujar Adi diakhiri dengan kekehan. Aku hanya mengerucutkan bibir seraya menatap layar ponsel baru yang dibelikan mama malam tadi. Apa yang aku pakai sekarang ini semua serba baru, termasuk identitas Mas Haikal benar-benar sudah hilang dari dalam diriku. Akan aku buang jauh-jauh semua tentang dia, meskipun hanya bayangannya sekalipun. Non, boleh nanya sesuatu gak? Tanya aja, Di. Non Alina sudah berpisah resmi atau masih secara agama? Aku melirik sekilas pada Adi yang juga tengah melirikku lewat kaca spion depan. Pertanyaan yang aneh. Kenapa tiba-tiba kamu nanya gitu? Kepo, ucapku, kembali mengalihkan pandangan pada ponsel. Hanya nanya, Non, biar tidak suntuk di perjalanan. Aku diam. Menurutku, pertanyaan Adi tidak penting, harus aku jawab. Itu sudah sangat pribadi, dan aku bukan tipe orang yang mudah membahas masalah rumah tangga dengan orang lain. Kisahku dengan Mas Haikal memang sudah selesai 3 bulan yang lalu. Surat dari pengadilan pun sudah aku pegang. Bahkan aku menghabiskan masa idahku di rumah dia. Bukan karena aku tidak tahu malu, tapi demi menjaga harga diriku sebagai seorang wanita. Rasa sakit ku tekan demi sebuah kebebasan yang sesungguhnya. Maaf, Non, saya lancang, ucap Adi menyadari kebisuanku. Tak apa, Di. Aku hanya sedang tidak ingin membahas masalah itu, pungkasku. Tidak ada obrolan lagi antara aku dan Adi hingga akhirnya kami sampai di depan pintu gerbang pabrik. Saat turun, aku jadi pusat perhatian karena keluar dari mobil sedan buatan Jerman berwarna putih mengkilap. Kasak kusuk orang-orang ku dengar tidak enak di telinga. Ada yang bilang itu adalah taksi online, tapi tak jarang juga ada yang mengatakan
jika yang baru saja mengantarkanku adalah pelangganku? Duh, pemikiran yang sangat sempit. Apa hanya karena jadi janda, aku rela menjajakan diri pada seorang pria? Itu tidak mungkin. Aku sama sekali tak menghiraukan ucapan-ucapan sumbang mereka. Bergegas masuk ke dalam pabrik, lalu berjalan ke arah kamar kecil, mencuci muka, mungkin akan membuat suasana hatiku kembali dingin. Baru beberapa bulan menjanda, sekarang sudah berani diantar laki-laki kaya. Atau jangan-jangan sebenarnya wanita penggoda. Aku berhenti melangkah, menatap tajam pada seorang wanita yang baru saja menyindirku. Dia memang tidak menyebut nama, tapi kata-katanya sangat jelas mengarah padaku yang berada tak jauh dari tempatnya berdiri. Dan hanya ada kami berdua di tempat ini. Apa kata-katamu tadi untukku? Tanyaku, seraya melangkah pelan ke arahnya. Iya, untukmu. Terima kasih. Kata-kata mutiaramu sangat bagus. Tapi, apa kamu tidak tersindir dengan kata-katamu itu? Wanita beralis tebal itu menatapku penuh tanda tanya. Apa maksudmu? Tanyanya. Aku kira mantan maduku itu pintar. Ternyata tidak secerdas yang aku pikirkan. Atau dia sedang berpura-pura polos seperti saat mengatakan kepada semua orang tentang pernikahannya dengan Mas Haikal yang dia akui atas permintaanku. Dasar ratu drama. Aku kembali melangkah, mengikis jarak, membuat dia berada dalam ancaman. Suatu keuntungan kami bisa bertemu di sini. Karena apa? Karena di sini tidak ada CCTV yang akan merekam perbuatanku pada wanita sok kaya itu. Wanita penggoda. Bukankah kata itu sangat pantas untukmu? Kamu menggoda seorang pria yang pada saat itu masih menjadi suami wanita lain, lalu kemudian menikah tanpa sedikit pun memikirkan perasaan istrinya, ujarku, mengeratkan gigi gemas. Ingin sekali aku mencakar wajahnya dan memakan dia hidup-hidup. Namun itu tidak akan menyenangkan untukku. Yang menyenangkan ialah aku terus berjalan hingga membuat dia memundurkan langkah kakinya, menghindariku. Untuk apa aku harus memikirkan perasaanmu? Aku menikah karena Haikal yang minta. Dia bosan padamu yang tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Sedangkan dariku, semuanya dia dapatkan. Kehangatan, kebahagiaan, bahkan kekayaan. Bangga dengan itu, ujarku, sembari terus melangkah. Ya, tentu saja. Buktinya, setiap hari Haikal terus memuji kecantikanku dan menjelekkanmu. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan diriku, Alina, ucap Amira dengan begitu pongahnya. Aku berhenti melangkah, menelengkan kepala, memastikan jika target akan mengenai sasaran. Benarkah? Oke, kita lihat. Apakah Haikalmu itu akan datang menolong ketika istrinya ini berada dalam... Biur! Aku mengangkat kedua tangan, mendorong pundak Amira hingga ia tercebur ke dalam ember besar berisikan air kotor bekas pelan. Kemudian aku berlari tunggang langgang menjauh dari area toilet sebelum ada orang lain yang melihat keberadaanku. Alina! Ternyata ngerjain orang itu menegangkan, ujarku, langsung mengenyakkan bokong pada kursi, membuka tutup botol, meneguk air minum yang ada di dalamnya. Satu persatu orang-orang mulai berdatangan, menghampiri tempat duduk mereka masing-masing. Bisa aku dengar jika mereka datang, seraya membahas apa yang baru saja terjadi di toilet yang letaknya berada di dekat grup A. Sedangkan aku berada di grup G dengan ketua grup yang tak lain adalah mantan suamiku sendiri. Malas sekali harus bertemu setiap hari dengannya. Bersikap santun pada pria yang sudah mengoreskan banyak luka dalam hidupku. Lin, kamu berantem dengan Mbak Amira?
Aku menoleh pada teman satu grup yang langsung menghampiri mejaku. Ih, berantem apaan? Itu di grup Arame pada ngomongin kamu. Katanya kamu jorokin QC mereka. Sampai bokongnya basah kena air toilet, ujar Nela lagi. Aku menarik tangan temanku itu agar merendahkan tubuhnya, berbisik di telinga dia, mengakui perbuatanku. Astaga Alina, cari masalah aja lu. Tuh lihat, orang-orang melihat ke arah kamu, Lin. Aku mengedikkan bahu, tidak peduli dengan drama yang dibuat si Amira. Sudah biasa, dia akan terus membuat orang-orang di grupnya tidak menyukaiku dan membela dia yang katanya menjadi istri muda paling teraniaya. Bodoh amat, Nel. Sudah biasa kan kalau pihak sana membela anggotanya? Iya sih, tapi ya jangan cari masalah lah. Kamu kan sudah bukan siapa-siapa Pak Haikal lagi. Nanti orang-orang malah benci kamu dan peduli dia. Iya, enggak lagi deh. Untuk hari ini saja. Hari berikutnya lebih dari itu. Nela melirikku tajam dan aku balas dengan menaik turunkan alis padanya. Aku tidak akan memukul kalau dia tidak mencubitku duluan. Sudah jelas sekali jika Amira yang mencari gara-gara tadi. Selama ini aku diam, tapi rasanya kediamanku terlalu menguntungkan dia. Tidak salah bukan jika aku ingin mencoba melawannya. Bel tanda masuk sudah berbunyi. Aku disibukkan dengan setumpuk pekerjaan yang kemarin aku tinggalkan. Sudah biasa seperti ini. Tidak masuk satu hari, hari berikutnya pasti keteter. Aku menoleh ke samping kiri yang ternyata ada seseorang tengah berdiri memperhatikanku. Aku abai, pura-pura tidak mengetahuinya. Istirahat nanti temui aku, ujarnya membungkukkan badan, seolah tengah mengoreksi pekerjaanku. Tidak mau, kataku menolak. Jangan membantah, Alina. Kamu harus membayar perbuatanmu kepada istriku tadi. Oh, ternyata dia sudah tahu kalau aku mengerjai istrinya. Bagus, biar laki-laki rakus itu tahu. Aku tidaklah selemah yang dia pikirkan. Istrimu duluan yang mulai. Temui aku di parkiran pada saat jam istirahat. Kalau tidak, aku akan memecatmu dan aku pastikan kamu dan anakmu tidak akan bisa makan sekalian. Ancam Mas Haikal, membuatku geram. Bukan takut akan ancamannya, tapi benci dengan kata-kata dia yang seolah Safa itu hanyalah anakku. Brak! Tangan yang sedari tadi sudah terkepal kuat. Aku menggebrakkan pada meja panjang yang berada di sampingku. Aku berdiri dengan tatapan tajam pada pria yang pernah aku gilai itu. Menarik nafas panjang, memejamkan mata, lalu... Mbak Amira, suamimu mengajakku rujuk. Aku gak sudi, teriakku dengan sekencang mungkin. Sontak saja perbuatanku itu mengundang perhatian banyak pasang mata. Bukan hanya menoleh, orang-orang yang sedari tadi sibuk dengan pekerjaannya bersorak, membuat suasana terasa sangat panas. Wajah Mas Haikal merah padam dengan menahan rasa kesal. Dia langsung berjalan ke depan seraya mengusap keningnya. Rasain, siapa suruh cari masalah terus? Diam, semuanya diam dan kembali bekerja. Kerja, kerja, kerja. Suara ketua grup terdengar saling bersahutan, menghentikan anak buahnya yang masih mengomentari aksiku. Sedangkan di sana, wajah seorang wanita terlihat menahan amarah, menatap tajam ke arahku. Ini baru permulaan. Nanti kalian akan mendapatkan kejutan yang lebih besar dari ini. Tentunya yang tidak akan pernah kalian bayangkan sebelumnya. Tunggu saja. Bersambung.